Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Duta Etawa Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita bertemu lagi, berkesempatan jalan-jalan di tempatnya para peternak, geng-gengnya kambing Etawa atau sapi atau domba, pokoknya macam-macam peternakan di Blitar dan sekitarnya. Cuman kali ini kita tidak di Blitar, kita di Kediri ya, di Kediri. Tepatnya di ini tempatnya di Pondok Ploso ya. Ini di luar pondok, cuman ini pemiliknya adalah Gus saya, Gusku ya. Beliau ini, tapi ini nanti bersama kepala kandangnya. Selain kambing PE, tapi ini juga ada sapi ya toh. Di sini banyak sapi. Nanti detailnya kita perkenalan ya dengan farmnya ini apa namanya, terus lokasinya di mana, kita langsung samperin kepada orangnya. Oke, yuk cus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Anas. Niki wajahnya asing. Ini bersama, namanya siapa Mas? Perkenalkan, nama saya Sifauddin dari Padepokan Temon Etawa, Kediri. Rumah aku Saipuddin, Sifauddin. Kadang ning HP ku tak tulis Saipuddin, Sifauddin. Keliru. Jadi artinya beda apa ora? Wis beda wis Sifauddin karo Saipuddin. Aman. Enggak apa-apa, oke. Iya. Jadi berapa lama Mas iki? Kalau ini Padepokan Temon, ambil HP, ya, siap. Padepokan Temon Etawa ini kita mulainya itu 2019. Itu tepatnya di bulan Agustus. Itu sebelum corona berarti Mas. Berarti Padepokan Temon Etawa Farm itu mulai 2019, tepatnya bulan Agustus. Tapi untuk kandang pertama ini jadinya di bulan Januari 2020. Karena kandang kita itu yang pertama itu dulu malah pakai bambu masih. Oke. Nah setelah itu kita renovasi jadi seperti ini. Mulai dari ternak Etawa 2019. Ya. Terus kandangnya masih bambu. Nah terus 2020 Januari tanggal 2020 bulan Januari itu direnovasi, ini sudah seperti ini. Ben rodok layak. Nah, jadi kandangnya lumayan. Ini kandang pertama ya. Kandang pertama ini Mas. Nanti ada lagi yang kandang kedua lebih jos lagi. Kalau kandang kedua di sebelah utara. Oke. Ini 2019 sudah berapa tahun berarti ini? Berarti sekarang 2025 ya 6 tahunan lah. Oke, 6 tahun. Jadi kalau sudah 6 tahun ternak PE, lumayan berarti ya pengalamannya. Alhamdulillah. Susah senangnya pasti. Alhamdulillah sudah senang sudah terlewati, susahnya juga terlewati. Alhamdulillah ya juga sudah merasakan senangnya gitu Mas. Wes panen ya wes. Alhamdulillah. Ketemu apa nih? Susahnya ya, susah senangnya. Tantangannya juga sudah. Selama 6 tahun banyak. beternak kambing Etawa sudah ketemu. Alhamdulillah. Padepokan Temon Etawa. Ya. Gitu. Tapi kok namanya Padepokan Temon ini piye? Kalau Padepokan Temon itu kalau di sini kan memang ya berbasis santri lah. Oke. Sini memang berbasis santri. Nah, itu makanya terus dikasih sama Gusnya itu Gus Haris itu Padepokan lah. Kalau Temon itu dulu itu mencakup dari kita juga punya usaha yang lain di martabak Temon juga, terus bubur ayam Temon, semuanya itu dikasih nama Temon, jadinya kambing pun dikasih nama Temon gitu. Ya, jadi dari Padepokan Temon ini dinamakan itu karena Padepokan itu dari Gus Haris itu berbasis santri, kangkang santri, kumpulan kangkang santri. Ya. Kalau Temonnya itu memang ikut dari usaha yang lain. Usaha yang lain. Ada martabak mereknya Temon. Bubur ayam mereknya Temon. Otomatis kambing Etawa ini juga Temon. Farmnya Temon, gitu ya Mas? Ya benar Mas. Ya. Oke, gitu ya sejarahnya Padepokan Temon. Lokasi tinggi? Lokasi tepatnya di Desa Tambi Bendro, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri.
Kalau dari Pondok Ploso sekitar 2 kilo ke utara. Lokasi sekitar Pondok Ploso Mojo lah ya, geng ya. Itu ke utara sekitar 2 Ke kiloan. utara 2 kiloan. Nah terus toh Gimana? nah, ada sapi barang ini gimana ini? Kalau Ini kan sapi memang kalau sapi itu lebih dahulu daripada Etawa. kambingnya malah. Dulu juga pernah sapi perah, terus sapi potong seperti ini juga. ini ada. namanya sapi potong. Sapi potong. Ini jenisnya limosin. Emosi. Limosin tapi masih cross lah, enggak yang super enggak. ya. Ini masih cross. Jadi selain kambing, Ada sapi juga. ada sapi potong. Tapi malah sebenarnya dahuluan Dahulan sapi. disek sapi nih. Oke. Sapi Dulu juga potong. Gus Aris juga pernah punya domba. Domba juga Domba. pernah, terus kambing Jawa juga pernah, tapi Oke. kita kalah di penjualan karena kita dulu belum bisa jual sendiri. Oke. Terus kita mengandalkan belantik, akhirnya ya harganya belum bisa nggak temu lah. bersaing lah. Nggak bersaing, oke. Akhirnya kan kekurangannya di situ. Jadi pakannya sama, tapi jualnya akhirnya harganya berbeda. Maka dari itu kita beralih ke kambing etawa. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa jualan sendiri gitu, Mas. Itu loh rungokno. Jadi petani itu untuk para petani budidaya apapun lah ya, baik kambing etawa ataupun kambing sapi ya, usahakan bisa jual sendiri. Bisa jual Jangan sendiri. tergantung sama orang lain, karena sewaktu-waktu orang lain nggak bisa ambil, kita yang bingung gitu. Oke, usahakan bisa ada dewe. Kalau zaman sekarang kan insya Allah sudah difasilitasi berbagai media itu banyak, bisa dimaksimalkan. Kita juga mainnya itu saya 99% online. 90% penjualannya ini melalui online, geng. 99% bisa dikatakan. Meh kabeh. Karena saya nggak pernah ke pasar, saya juga nggak pernah. Kita nggak pernah ke pasar ya. Itu saya melewatnya media seperti Media TikTok, TikTok, YouTube seperti ini, oke. terus Facebook, gitu, Mas. Jadi gitu. Kunci juga yaitu teman-teman. Jadi harus bisa ngedol dewe. Gitu. Bener. Makanya itu kalau orang yang beli di sini kok terus, Mas, besok kalau sudah panen apa jenengan bisa ambil? Pasti saya jawab, saya nggak akan berjanji ambil gitu. Saya nggak akan mau mengambil supaya supaya peternak itu nanti bisa mandiri, jangan ketergantungan sama orang lain. Benar. Nanti kalau ketergantungan sewaktu-waktu yang biasa ngambil nggak bisa ngambil, nanti akan kewalahan dan juga bisa-bisa sampai hancur gitu, Mas. Oke, jadi itu ya harus bisa jual sendiri, dan ketika ditanya apakah sok diambil lagi, jawabnya karena kita ini di sini adalah basicnya petani, katakanlah budidaya, tidak menjamin ya. Mungkin kalau share ya bisa diambil, bisa. tapi tidak ada ikatan untuk mengambil lagi untuk gitu. membeli ulang atau mana sudah ini tidak. Sambil ke situ boleh, Mas? Boleh sambil jalan. Tujuannya supaya peternak kui mandiri. Kemandirian Oh. peternak memang harus diutamakan, Mas. Ya. Karena kan ya begitu. Kalau kita ketergantungan pasti akan susah sendiri. Peternak harus mandiri. Harus mandiri. Baik itu pakan, baik itu penjualan, baik itu nanti pemilihan bibit pun harus mandiri. Seperti kalau dewe bisa. lah ya, harus menguasai lah. Bener. Maksudnya- Kalau belum bisa belajar, insya Allah pasti bisa. Sekarang fasilitas sudah banyak. Lihat-lihat di YouTube, Facebook, TikTok itu banyak banget. banyak. Informasi banyak sekali. Cuma ya kita harus pintar pilih-pilih juga informasi yang benar dan yang salah itu kalau di internet itu campur. Jadi Mas, harus campur. memang Kita selektif dipilih-pilih. lah. Heeh. Harus bisa mandiri. bisa selektif mulai juga. dari pakan, penjualan, apalagi Terus pemilihan pemilihan bibit, bibit ngerti dewe, juga, harus ngerti ya supaya harus belajar. mandirinya itu benar-benar mandiri. Jadi Benar. nggak tergantung, nggak nemen-nemen menggantungkan orang lain. Ya menungso apa nggak butuh wong dia, tapi yo paling nggak nemen-nemen. Nggak butuh wong dia, uripe ning ngalas iso lucu ya. Butuh tapi jangan sampai menjadi ketergantungan Ya, gitu. benar. Kalau Padepokan ini dulu itu mulainya itu saya mulai 5 ekor cempe, Mas. Wow, ini Dulu yang awal keren mula. ini. Awal mula saya beternak itu 5 ekor cempe. Awal mula
beternak 2019 itu 5 ekor cempe. Itu masih umur 2 bulan 3 bulanan. Itu karena cempenya itu rusak ya, bisa dikatakan rusak. Itu harganya 5 ekor itu sekitar 5 juta kurang malah itu. 5 ekor lakunya 5 juta. Saya belinya. Oh gitu. Belinya sekitar 5 juta itu kurang karena kan ya saya itu ada punya burung juga, itu ada sebagian yang untuk transaksi itu. Oh maksudnya ijol manuk si tombok duit? Ya kalau diuangkan semua ya 5 juta gitu 5 aja nggak apa-apa. Okay. Itu modal saya ya itu. Modalnya hanya 5 ekor cempe, 5 juta Mulai dari itu terus kita rawat. Kan itu posisi kambingnya rusak memang. Itu posisi rusak. Belinya itu rusak? Rusak jadi, itu gimana? Di apa ya, itu sudah mencret terus bisa dikatakan kuru lah ya mas, kuru nggak terawat. Akhirnya kita suplai susu itu kita belikan susu sapi murni. Itu saya susuin sampai umur 6 bulan. Supaya meningkatkan performa dulu lah, biar bisa bertahan. Yang penting itu kalau target saya itu nggak muluk-muluk harus laku segini. Target pertama itu yang penting bisa hidup. Oh gitu. Target pertama yang penting bisa hidup. Okay. Terus yang kedua bisa sehat lah gitu. Bisa sehat. Nah yang ketiga baru bisa berkembang, bisa beranak pinak. Nah gitu. Tahap-tahapannya seperti itu. Nanti kalau setelah bisa beranak baru kita bisa jual. Baru bati. Nah itu tahapannya, jangan langsung kita angan-angannya langsung kita jual gitu. Kita jual berapa ini nanti. Nah jangan seperti itu. Kalau untuk pemula awal itu yang penting itu hidup dulu. Untuk pemula yang penting piye carane wedhusmu itu hidup nggak mati, sehat. Mati, nah gitu ya. Setelah hidup itu sehat. Hidup sehat. Setelah sehat itu nanti bisa berkembang biak. Setelah sehat iso mana? Nah setelah berkembang biak baru nanti bisa jual gitu. Setelah berkembang biak ya itu. Nah, itu nanti terakhir jual. Tahapan terakhir kita bisa jual atau di marketing atau mungkin lah. Di-upgrade gitu. Dulu, bisa berikutnya di-upgrade lebih baik. Tapi yang utama belajar ngopeni, belajar amrih uripe gitu mas ya. Benar mas. Jadi yang penting kuwi piye amrih wedhuse kuwi sehat urip ya. Utamane kuwi tok, aja liya-liyane sih. Iya. Terus tadi yang saya dengar berawal dari 5 cempe dan itu beli kondisi kurus dengan harga 5 juta katakanlah usia 2-3 bulan. Itu dikasih minum susu sapi murni. Susu sapi murni ya. Tapi nggak apa-apa, kenyataannya nggak masalah ya. Kalau untuk perawatan itu sebenarnya yang paling bagus tetap susu kambing. Yang paling bagus tetap susu kambing. Oke. Terus di bawahnya susu kambing ada susu sapi. Susu sapi murni tapi ya. Susu sapi murni lah. Di bawahnya lagi itu nanti susu bubuk. Di bawahnya lagi grade-nya susu bubuk. Ya. Nah, setelah susu bubuk nanti ya sudah nanti kan banyak variasi lah. Susu bubuk itu mereknya ada banyak itu. Nanti tinggal dicari saja. Nah, gitu. Tapi tadi kan ya rapopo, tapi ya kurang apik ngono bahasane ngono lah ya. Kalau tetap yang paling bagus ya susunya induknya gitu. Oh ya. Jadi kadang kan ada yang bilang itu susu sapi elek. Iya benar, tapi kita sing luwih irit. Masuk gitu ya. Benar. Benar sepakat. Nanti tergantung ketika kok di daerah teman-teman kok banyak yang produksi susu sapi ya lebih baik susu sapi kalau daripada susu bubuk gitu. Tapi kalau di rumah teman-teman nggak ada suplai susu sapi, nggak ada susu kambing juga nggak ada, ya susu bubuk nggak apa-apa. Nah, yang penting nanti ada pakan yang penunjangnya. Ada penunjangnya. Jadi yang pertama yang terbaik itu memang susu dari induknya. Ya. Dan yang kedua adalah urutan kedua ya, bukan yang kedua. Urutan kedua ya susu kambing. Atau kambing yang lain ya, ya benar. Yang ketiga adalah lagi susu urutannya sapi. Susu sapi. Benar. Dan yang keempat urutannya susu bubuk. Susu pengganti gitu. Susu pengganti. Nah ini silahkan, bukan berarti dikasih susu sapi itu nggak boleh. Boleh. Kalau tapi ya kurang baik, lebih baik. Tapi ya ketika anak kui nggak apa-apa. Oh boleh, daripada sama sekali ya. Iya benar. Nah ini yang perlu di teman-teman. Kalau beternak kambing itu jangan sampai kita yang ikut kambing. Jadi kalau bisa itu kambing yang ikut kita.
Jadi jangan kalau kambing diturutin ya pasti mintanya yang enak-enak. Wah, akhirnya kita yang sengsara sendiri. Ya. Seperti halnya kalau pakan, semisal pakan di daerahnya teman-teman ini kok nggak ada, semisal kalau di sini kan ampas tahu banyak lah. Kalau di daerahnya teman-teman kok nggak ada ampas tahu, ya jangan memaksakan diri cari ampas tahu. Tapi pakailah pakan yang bisa, yang mudah didapat di daerahnya teman-teman sendiri. Jadi supaya apa? Supaya nanti si kambing itu ikut kita, jangan kita yang ikut kambing gitu. Kambingnya kan nurut sing duwe. Jangan sampai kita yang ikut. Nanti akan menyengsarakan sendiri. Wah, soro iki. Jaluke sing enak-enak. Bukan jadi rojo kaya itu, nanti malah yang rojonya nanti malah kambingnya, bukan. Tidak jadi rojo koyo. Ya, maksudnya rojo koyo itu kan biar yang punya itu menjadi raja. Jangan sampai kambingnya yang jadi raja gitu. Itu masuk itu. Itu prinsip jos itu, jangan sampai kita itu jadi anak buah kambing, tidak, tapi kita itu yang jadi raja. Kambingnya ini harus nurut kita, dilatih pakannya, ya, gitu kan kira-kira Mas ya. Tapi ya jangan semena-mena terus adanya ini dikasih ini, ya jangan. Cuma kan ya kita harus tahu sidik deng lah kebutuhannya kambing itu apa sih gitu. Tapi jangan terlalu fanatik dengan pakan yang harus ini enggak. Pakan penggantinya kan banyak gitu loh. Itulah perlu yang disaringkan dari Mas Temon Padepokan. Jadi pakannya nggak usah fanatik. Cuman makanan penggantinya kan banyak ya, banyak, Mas ya? Variasinya banyak. Jadi nggak harus dari satu jenis atau melok-melok kancane, tidak. Karena setiap lokasi beda-beda ya? Pasti berbeda. Kalau semisal kita di Papua ataupun di Kalimantan cari ampas tahu ya jelas susah. Cari ampas tahu susah. Tapi kan di sana itu nanti hijauan sangat melimpah lah. Maksimalkan di situ. Gitu. Nggak harus sama. Nggak harus sama. Apa sing enek ning sekitarnya boleh diaplikasikan. Jadi kambingnya aja nemen-nemen ngalem. Wah iki sido kayak wonge semaput nuruti kambing gitu. Itu dari yang utama itu ya. Usahakan kambing itu nurut kita, gitu Mas teman ya. Dilatih cara pakannya biar kita mempermudah pemiliknya ya. Pemiliknya juga nanti meringankan lah, dan nanti jadinya beban. Akhirnya kan kita senang beternak kambing karena kita nggak terlalu repot, juga nanti kambingnya juga menghasilkan. Berarti ngono carane piye carane itu sekilas tentang manajemen piye carane kambing itu gak menyusahkan sing duwe, geng. Jadi yo kembali lagi kita kan sing digoleki ya untung ya. Leres. Di sini kambingnya banyak. Sekarang ada berapa sekarang dari 5 ekor itu? Untuk total populasi sekarang belum ngitung ya Mas, tapi ini ya kisaran 50-an lah sama cempe-cempenya. Dari 5 ekor sekarang jadi 50 ekor. Dari 50 ekor. Tapi ya tetap ada penambahan, ada pengurangan. Kalau untuk target yang pertama kita itu mencukupi di perputaran kandang itu dulu. Jadi kalau total sekarang itu indukannya 25. Jadi untuk awal tahun-tahun pertama itu ketika lahir, yang betina kita tahan, kita jadikan indukan lagi. Gitu. Nah, yang jantan kita lepas, kita carikan betina gitu. Untuk mensuplai total kebutuhan kandang kita. Jadi kalau target kita kan sekarang di 25 sampai 30 ekor indukan lah. Nah, nanti perinciannya itu nanti kita insya Allah per bulannya bisa jual 3 ekor cempe minimal. Indukan berapa? 30 ekor lah. 20 sampai 30 ekor. 20 sampai 30 ekor. Nah, nanti kita per bulan bisa jual minimal 3 ekor cempe karena target kita itu 3 ekor indukan itu beranak dalam per bulannya itu 3 ekor induk beranak gitu. Karena kan induk itu hamil itu 5 bulan, nyusui itu 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan biasanya sudah kawin lagi. Jadi rutin 8 bulan sekali itu beranak. Itu. Nanti untuk untuk jaga-jaga ya 3 ekor, 2 ekor untuk siapa tahu kan ada yang gagal gitu. Ada yang enggak mana 8 bulan. Kadang ada yang minta kok birahi lagi gitu. Nah, itu untuk jaga-jaga seperti itu. Tapi alhamdulillah untuk saat ini Padepokan Temon ya untuk ya bisa kurang bisa lebih, tapi itu nanti 25 sampai 30 ekor induk
setiap bulan minimal Minimal adol 3 minimal ya. Minimal. Karena kadang kan ada yang beranak 2, kadang ada yang beranak 3, tapi rata-rata ya di paling rendah berarti kan beranak 1 gitu loh Mas. Jadi 3 ekor itu lah. Nanti kalau rata-ratanya biasanya sih 1,5, berarti kan ada yang 2 ada yang 1, digabung ya 1,5 lah. Jadinya kan minimal 4,5 ekor malah gitu. Cuma kan kita ambil titik yang terendahnya 3 ekor gitu. 25-an indukan nih, 3 ekor per bulan minim, yaitu minim paling kecil kan. Tapi setahu saya ini per bulan bisa 10 ekor. Kemarin saya lihat itu statusnya pakai kirim doro. Alhamdulillah. Ada. Bulan ini kan ada kan 10 ekor. Kemarin alhamdulillah ada, cuma kan yang sebelumnya itu paling cuma 2 ekor yang laku gitu. Ya nanti dipukul rata saja ya, minimal 3 ekor lah 3, gitu aja. ada kadang 5, Kadang ya 5, 4 gitu. Padahal bulan kemarin 10 ekor yang laku. Alhamdulillah. Itu semuanya breedingan sendiri. Hasil breeding sendiri, karena di sini saya memang murni peternak, saya bukan pedagang. Saya juga bukan, ya bisa dibilang belantik, saya memang bukan, saya murni peternak. Produknya dewe. Jadi yang saya jual ya yang hasil saya sendiri. Kalau saya beli pun yaitu untuk kebutuhan materi kandang sendiri gitu. Jadi yang saya jual memang hasil breeding saya sendiri. Hasil breedingan di Padepokan Temon. Oke, gitu ya bolo-bolo sekilas tentang apa kayak mau wacana awal profil Padepokan Temon Farm gitu ya. Jadi memang ini Gusku ya, Gus saya, Gus Haris, tapi ini Mas Saifuddin, Sifaudin ini adalah kepala kandang. Ada berapa orang Mas ini tadi? Untuk kambing sendiri ini tiga orang. Itu insya Allah sudah ya, kalau di sini kan suasananya ya pondok ya, tetap bisa ngaji, juga bisa kegiatan di pondok lah. Katakanlah nanti juga nyantai ya. Nyantai. 50 ekor kambing, 3 orang santai. Itu masih bisa ngaji, masih ada kegiatan keagamaan, masih yo bisa katakanlah nyantai aja. Masih sudah nyantai. Oke, karena kita juga terkonsep Mas. Karena untuk lahan pakan kita sudah tanami semua, bang pakannya sudah ada, terus stok pakan kering juga sudah ada. Jadinya kita tinggal ambil, nggak membutuhkan waktu yang lama. Ya tetap gitu. Ngaret tapi nengguri. Karena kan kita sudah siapkan gitu. Lahannya gitu loh guys. Jadi masih bisa kegiatan yang lain sangat longgar. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih Mas Sifaudin. Sudah berapa menit Kang Fatgur? Oke, 23. Oke, sudah 23 menit kayaknya wes layak. Nanti kita sambung lagi lain waktu untuk review hal-hal seterusnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.